Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Siap menerima berkat-berkat Tuhan? Amin. Mari terlebih dahulu kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat, dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, ada mujizat-Mu, Bapa. Haleluya.
Tuhan. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Sebab di dalam bersyukur, mujizat Tuhan dinyatakan. Sama-sama bangkit berdiri. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku Kami menang bersama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami dapat memperingati Tuhan kemerdekaan Indonesia Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Buat bangsa Indonesia Tuhan, kami dapat beribadah dengan baik. Semua karena kemurahan-Mu Yesus. Kami mau Tuhan, saat-saat ini kami dengan merdeka Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau mau bertakhta atas pujian kami, penyembahan kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan kami rasakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tuhan, segenap hatimu memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku.
akan sukacita di hati. Mari semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, ajaib semua perbuatanmu Tuhan. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya menangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu
dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku tak gentar, mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya, ku percaya rancangan-Mu. Oh Bapa, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu Tuhan. Bapa, Bapa, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari dengan lebih lembut, Bapa, ku percaya. Bapa, imani setiap kata demi kata, saudara. Imani Dia memberikan rancangan yang terindah dalam hidupmu. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja, Kau turut bekerja. Mari saudara-saudaraku bangkit berdiri, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Yesus. Oh Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan, seringkali kami kecewa Tuhan, tapi sesungguhnya Kau berikan yang terindah dalam hidup kami. Mendatangkan kebaikan bagiku, Bapa. Bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Berikan kemuliaan yang terindah bagi Yesus. Oh, amin, amin, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terindah Tuhan. Seringkali kami tidak dapat melihat rancangan-Mu dalam hidup kami, karena fokus kami
kepada yang terlihat oleh mata jasmani kami Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan, segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Meskipun hari-hari ini tidak mudah bagi kami Tuhan untuk melewati segalanya Tuhan. Tetapi kami mau percaya Tuhan, asal kami mengandalkan Engkau, asal Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami mampu Tuhan melewati semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami punya Allah Bapa yang baik seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lagi. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam hidup kami. Sehingga dengan rema itu Tuhan, iman kami Tuhan dikuatkan Tuhan. Iman kami diteguhkan Tuhan untuk kami kuat menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan belajar lagi dari firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25, tolong diongkeng. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, ayat nas kita ini, kata-kata pertama adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi kalau kita ibadah itu ada satu relationship ya, pertemuan satu sama dengan lain. Jadi kita ibadah itu bukan cuma datang, duduk, dengar firman, pulang. Minggu depan datang lagi, tidak. Tapi ada satu pertemuan, ya ada satu hubungan yang indah, ya ada satu relasi-relasi yang indah, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita dengarkan firman bersama, ya, dan kita peduli satu sama dengan yang lain. Ada satu nasihat, hiburan, ya, satu sama lain. Misalnya ibu-ibu yang di sebelah sini, ya. Nah ini ibu-ibu ini biasanya sudah duduknya ya sudah di sini, ya. Loh kok nggak ada, tante itu kok nggak ada. Ditanyain, ya, diselidikin, lalu didoakan, amin, ya. Tapi bukan untuk disiarkan, tapi didoakan. Ya ini namanya Tuhan inginkan kita itu ibadahnya seperti itu, ya. Jadi ada satu hubungan satu sama lainnya, ya ada satu kepedulian satu sama lainnya. Haleluya. Jemaat, Tuhan tuh senang ya kalau kita tuh punya hubungan satu sama lain. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, tolong jongkeng. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syiara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ini sampai jadi pujian, satu pujian. Coba Jesselin nyanyikan lagu ini. Oh betapa indahnya. Lama ya kita tidak pernah nyanyikan lagu ini. Ini lagu yang sangat indah sekali. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Jemaat, pujian ini sangat indah sekali ditulis oleh Daud. Daud merasakan ya kalau saudara seiman duduk rukun. Kita semua ini saat ini duduk rukun satu sama lain. Kita perhatikan, kita pedulikan satu sama lain. Kita doakan, amin. Dan Tuhan tuh lihat setiap kita, apa yang kita perbuat. Dan Tuhan memberkati kita, amin. Ya bahwa kalau kita itu ada relationship gitu ya satu sama lain. Aduh, relationship itu kalau Indonesianya apa sih? Hubungan, ada hubungan satu sama lain ya. Itu Tuhan tuh senang, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu contoh ini satu contoh ini saya sangat senang contoh ini. Ya sangat menggugah hati saya, membuat saya itu sampai rasanya, aduh ya apa ya. Coba Tiongkeng bacakan Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Amin. Amin. Jemaat, satu kali ada 5 orang. Saudara ya, hidup itu butuh teman. Sekalipun sudah tua, butuh teman. Ya, bukan teman untuk melancong-melancong, untuk shopping-shopping, tidak. Manusia itu hidup butuh teman. Dan manusia hidup butuh teman, bukan teman yang banyak. Punya teman sampai 10-20, bukan seperti itu. Kalau lihat dari ini ya, saya itu sampai hati saya rasanya terharu sekali. Kalau kita punya teman yang baik, yang seperti ini diceritakan sama Tuhan, ini menjadi satu contoh Tuhan berikan kepada kita. Punya teman cuma 4 orang, saudara. Tapi 4 orang ini sanggup merubah seluruh kehidupan satu orang yang lumpuh. Ya. Kalau kita punya teman 2-3 saja, tapi 2-3 teman itu begitu indahnya, begitu baiknya, ya sampai bisa merubah hidup kita yang terpuruk jadi hidup yang baik. Jemaat, satu teman, satu ini lumpuh, tidak bisa apa-apa. Mereka itu 4, 5 itu teman yang baik. Dan kalau yang satu lumpuh dia lihat, aduh temanku enak ya. Bisa ke sini, aduh temanku enak ya, bisa main sepak bola, bisa naik sepeda motor, bisa naik sepeda. Dia lihat, dia tentu ingin sekali. Dan 4 teman ini dia melihat, temanku kasihan ya, dia tuh lumpuh, enggak bisa apa-apa, enggak bisa bekerja. Orang lumpuh enggak bisa bekerja, saudara, enggak bisa apa-apa, enggak bisa cari nafkah. Mungkin saja enggak bisa nikah, enggak ada yang mau. Dan 4 teman ini
mereka itu terbeban sekali lihat temannya yang lumpuh ini. Mereka berunding, mereka bawa ke Tuhan. Ya. Tentunya sangat berat, memberatkan. Ya, digotong sampai di tempatnya Tuhan Yesus. Mungkin jalannya jauh, tapi mereka mau. Ya, mereka mau, susah, mau bawa ke Tuhan. Dan 4 teman ini punya satu iman yang baik. Selain yang lumpuh ini juga punya iman yang baik. Ayo kamu, Joni, kamu tak bawa ya ke Tuhan Yesus. Kita cari. Enggak, sudah bikin repot aja. Enggak apa-apa. Kita cari Tuhan. Hanya Tuhan Yesus nolong kamu. Lalu mereka bawa ke Tuhan. Tuhan pertama lihat iman yang lumpuh ini. Orang ini punya iman. Dan Tuhan lihat teman yang 4 ini punya iman yang baik. Hatinya penuh belas kasihan. Sehingga membuat Tuhan Yesus hatinya pun tergerak untuk menyembuhkan satu temannya ini yang lumpuh. Saudara, kalau kita punya teman, ya, manusia itu kan butuh teman. 1 teman saja, 2 teman saja. Kalau teman itu bisa mengetahui ya, kesulitan kita, kebutuhan kita. 1-2 teman itu sudah indah. Saya baca ini, saya bilang gini. Dalam hati saya dengan huruf Cina ya, yang teman yang bisa tahu hati kita, mengerti hati kita, dan mau tahu hati kita, kebutuhan kita, itu sudah cukup. Daud punya 1 teman, Jonathan, itu sudah bagus buat Daud, merubah hidupnya Daud. Gak usah teman banyak, kalau teman banyak itu gak menguntungkan kita pun percuma. Ya, sampai ditulis gini di huruf Cina, daripada kamu punya teman cuma bisa minum bir, cuma bisa makan tok, ya, nggak bisa apa-apa, itu malah merugikan dirimu. Punya 1-2 teman, tapi teman itu bisa tahu hati kita. Itu sudah cukup bagi kita. Jemaat, saya itu terharu, Mbak, waktu saya baca, padahal ayat ini sering ya kita dengar, sering. Tapi Roh Kudus bicara, ini loh, punya teman seperti ini loh. Maka kamu hidup di dunia ini tidak rugi. Kamu punya 1 teman yang setia Tuhan Yesus. Pegang Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan itu yang tahu, maha tahu, dan Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tadi dikatakan kita itu perlu ada relationship. Ada kesatuan, ada persatuan satu dengan lain. Hari ini saya katakan pakai baju merah. Jemaat tidak semuanya bisa pakai baju merah, enggak apa-apa ya. Tapi kalau pakai baju merah itu kelihatannya itu seger gitu, orangnya katanya tambah nom gitu ya, tambah muda. Nah, yang bisa sehati pakai itu saya lihat dari tadi, perhatikan, itu keluarganya Kinting. Ya, 1 keluarga mereka pakai baju merah. Tepuk tangan untuk keluarganya Kinting. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya lihat Kinting tadi masuk ya dengan 1 keluarga ini. Saya katakan Tuhan luar biasa. Walaupun mungkin di gereja ini, mungkin Kinting masuk di gereja lain tuh cuma baca biasa, tapi bagi saya Kinting itu luar biasa. Seorang suami yang perhatian sama keluarga, sama istri, sama anak-anaknya. Walaupun Kinting kerja, pulang kerja capek, dia harus merawat istrinya. Dia harus merawat anak-anaknya. Anak-anaknya baik, bagus-bagus semua anaknya Kinting. Haleluya. Saya yakin anak-anak jemaat semua di sini, anaknya Tiongking, anaknya Yudi semua ya, itu baik-baik semua mereka. Mereka ada anak-anak yang ada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tadi belajar 5 orang yang lumpuh ini. Ya. Coba salah satu tidak mau, tidak sehati, tidak bisa. Tapi keempat itu sehati, terbeban untuk temannya. Sehingga Tuhan melihat
iman mereka. Tuhan lihat dan Tuhan hatinya tergerak untuk menyembuhkannya. Oh haleluya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku juga mau punya teman yang seperti ini. Enggak usah banyak temannya. Teman tambah banyak itu tambah ribut, tambah geger, tambah iri, ya. Tambah. Kalau teman itu cuma 2-3 saja asal bisa cocok, bisa ngerti, ya. Itu sudah bagus, bisa membantu kita, mendoakan kita. Itu teman yang luar biasa bagi kita. Amin. Kita baca lagi Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jemaat, ini satu cerita lagi yang sudah sering kita dengarkan. Di Bethesda ada satu orang lumpuh, ya. Tapi dia tidak punya relationship, dia tidak punya hubungan. Saya nggak ngerti kenapa keluarganya nggak ada. Mungkin dia tidak punya keluarga, sehingga dia tunggu di kolam Bethesda itu selama 38 tahun. Seandainya ada satu orang saja terbeban, kasihan ya, om ini ya sudah lama di sini, tapi tidak sembuh-sembuh. Ada orang yang terbeban saja untuk membawa dia ke kolam itu. Dia tidak usah sampai nunggu 38 tahun. Saudara, 38 tahun itu cukup lama. Amin. Ya. Tetapi Tuhan itu datang. Tuhan tahu hatinya. Dan Tuhan tahu dia mestinya rindu. Hanya saja dia salah jawab. Kalau tanya Tuhan, dia itu bertele-tele jawabnya. Tapi Tuhan tahu hatinya. Tuhan bawa dia ke, Tuhan katakan, berdirilah, ya, berjalanlah. Tuhan sembuhkan saat ini. Saudara, kapan kita bisa ketemu dengan Tuhan? Disitulah keajaiban akan terjadi. Amin. Haleluya. Saudara, sekalipun mungkin saudara tidak ada teman, saudara tidak punya keluarga atau siapa, rasanya sendiri. Saudara tidak sendiri, tapi saudara punya Tuhan. Yang penting itu kita punya Tuhan. Amin. Makanya kita jangan malas ke gereja, jangan malas ibadah. Amin. Haleluya. Jangan sepelekan ibadah, ya. Jangan sepelekan walaupun gereja kita kecil. Percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Coba kita ya baca 2 Samuel 19 ayat 23. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Saudara, satu kali Raja Daud itu dia ingin minum air, ya, air yang di dekat Yerusalem itu. Lalu 3 triwira begitu dengar, mereka bertiga itu sehati mengambil air di sumur. Saya bingung ya, seberapa enak sih air di sumur itu, ya, air sumur yang di dekatnya Yerusalem itu. 3 triwira ini mereka pergi sehati, saudara.
Sing penting tuh sehati, ya. Jangan yang satu, coba 4 orang ini. Mereka sehati membawanya. Coba, enggak, aku yang di belakang aja, kamu yang di depan. Kalau di depan itu berat, belakang enggak berat, tidak. Mereka mau sehati untuk sama-sama membawa kepada Tuhan. 3 triwira ini ya, mereka 3-tiganya sehati untuk ke Yerusalem mengambil air di sumur Yerusalem. Diambil airnya dikasihkan kepada Daud. Itu saudara satu perjuangan yang luar biasa. Itu adalah satu perjuangan hidup mati. Mereka bisa dibunuh oleh orang Filistin. Tapi ketiganya itu mereka mau sehati untuk menyenangkan hatinya Raja Daud. Jemaat yang dikasih, makanya ditulis di dalam pahlawan-pahlawan Daud. Jemaat, kita mau tidak jadi pahlawannya Tuhan. Amin. Ya, mau korban jadi pahlawannya Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan, aku menanam, ya. Apolos menyiramin, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting itu adalah Tuhan. Amin. Ya, yang aku menanam, siapa? Misalnya Bapak Gembala menanam, saya yang menyirami dengan doa, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jemaat, 4 teman yang harus ada dalam hidup kita. Pertama adalah bertemanlah dengan yang bisa atau mau mengerti keadaan kita, walaupun engkau dalam keadaan miskin, ya, mau menolong dan menghibur engkau. Ya, bertemanan dengan orang yang gini, yang mau mengerti keadaan kita, ya, walaupun kita itu miskin. Orang miskin itu biasanya tidak ada teman, tidak diajak teman, berteman. Wah, rugi kalau berteman dengan orang miskin. Ada teman saya itu ya, maunya berteman dengan orang yang kaya, ya, selalu berteman dengan yang kaya. Jadi diperintah-perintah sama orang kaya, suruh ngantarkan krimbat, ngantarkan ke sini, dia cuma dikasih makan bakso 1 mangkok, dia sudah seperti pembantunya, ya. Diperintah sana, perintah sini. Tapi dia rasa rela kok digitukan, ya. Jangan kita berteman dengan yang demikian, tapi bertemanlah dengan orang. Sekalipun temannya miskin, dia itu rela, dia mau, ya. 2, berteman dengan yang mempunyai kemampuan yang sungguh-sungguh di saat hatimu sangat galau, tidak mood, dia ada di sampingmu, menemani engkau dan memberi semangat. Seperti Yonatan. Yonatan tidak lihat Daud itu siapa. Padahal Daud itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yonatan. Yonatan itu anaknya raja. Daud itu siapa? Cuma angon kambing domba. Gak ada kedudukan, tidak ada apa-apanya. Tapi Yonatan dia lihat itu. Dia lihat, dia cocok sama Daud. Dia lihat imannya Daud luar biasa. Yonatan ingin berteman dengan orang yang punya iman yang demikian indahnya. Kita itu berteman dengan orang yang punya iman yang baik. Ya, jangan terus berteman dengan teman yang ya cuma ngajak kita foya-foya, senang-senang gitu saja, ya. Tidak, tapi bertemanlah dengan orang yang bisa mengubah iman kita untuk kita makin dekat Tuhan, makin dekat Tuhan dan makin dekat Tuhan. Ketiga adalah berteman dengan yang dapat memberi bagianmu, rela menjadi yang terdepan bagimu, menuntunmu melewati lumpur, membuka kabut, ya. Teman dengan orang yang bisa menuntun kita, membuka lumpur. Artinya waktu kita dalam kesulitan, orang itu kalau jalan di lumpur itu setengah mati, ya. Tapi kita punya teman yang demikian. Dia mau membukakan lumpur bagi kita, ya, membukakan membuka kabut di dalam hidup kita. Di saat kita tidak mood, kita saat orang itu kadang-kadang kan bisa ada satu kali itu hati itu rasa galau, rasa enggak enak gitu, ya. Kadang saya itu bisa merasa gitu. Kenapa ya hatiku kok rasanya itu enggak enak gitu, ya. Kenapa? Saudaraku, saya berdoa.
saya buka lagu-lagu rohani. Di situ loh saya rasanya hati itu rasa tenang kembali, senang lagi. Saya bukan kalau enggak enak hatinya apa saya cari teman saya, kita ada shopping-shopping keluar, tidak. Saya berdoa di kamar sendirian. Kita itu ibadah itu ada relationship ya. Bukan kita sendiri, tapi lihat sebelahmu. Kenapa ini kok lama enggak datang ya? Didoakan, ditanyakan. Amin. Tanya sama gembala kenapa ya. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan. Berteman dengan orang yang bisa menunjuk tiap waktu, mengingatkan engkau, mengawasimu seperti supaya engkau selalu menyadari kekuranganmu ya. Kita diingatkan supaya selalu menyadarkan kita segala kekurangan-kekurangan kita. Amin. Jemaat ya. Kita berteman yang demikian, bukan berteman yang cuma bisa membuat kita jauh dari Tuhan ya, tapi membuat kita makin dekat dan makin dekat kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan, tidak saya panjang lebarkan ya, saya serahkan video pada Ferry. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami belajar lagi kebenaran firman-Mu, supaya kami ini membangun satu hubungan yang baik. Hubungan Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami saling memperhatikan, saling menopang, dan Tuhan ada kesehatian sebagai satu saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Juga Tuhan, kami membangun satu hubungan yang baik dengan Engkau, sebagai sahabat sejati kami yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami, supaya kami ini tidak takut di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memateraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang menambahkan hikmat dan pembukaan rahasia firman-Mu, serta pengurapan-Mu yang bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan untuk bangsa kita. Saya rindu kita naikkan satu pujian untuk Indonesia. Amin saudaraku. Kita berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia aman, Indonesia keluar dari resesi, dan nama Tuhan dimuliakan. Mungkin sambil persembahan Tuhan yang kedua dijalankan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu.
nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Di tanah tercinta Indonesia, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat, mohon berkat-berkat-Mu. Berkati kehidupan iman rohani mereka, supaya umat-Mu Tuhan memiliki satu pertumbuhan iman rohani yang baik, dan nama Tuhan Yesus dimasyhurkan dan dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, ulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Merdeka.